Bagaimana kalau anak kita belum umur 7 tahun? Bagaimana kalau anak kita belum umur 7 tahun? Adakah kewajiban kita sebagai orang tua untuk anak yang belum 7 tahun? Misalkan dari mulai 0 bulan sampai batasan 7 tahun. Insya Allah tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk memerintah apapun. Hanya banyak sunnah yang harus kita laksanakan terhadap anak kita yang belum umur 7 tahun. Memang tidak ada kewajiban. Karena di dalam fikih tidak dikatakan bagi umur yang sebelum 7 tahun. Tetapi bisa dipastikan bahwa anak yang belum berumur 7 tahun, di situ banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita laksanakan, tentunya dengan sunnah, bukan dengan kewajiban. Kita mulai saja dari anak baru lahir. Ketika anak baru lahir, tidak ada kewajiban apapun terhadap anak yang baru lahir. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu hadisnya Hasan Sahih, beliau mengatakan, "Man wulida lahu mauludun fa'adana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurruhu ummus sibyan." Kata beliau, barang siapa yang diberikan satu anak atau mauludun itu yang dilahirkan, kemudian diadani di telinga kanannya dan dikomat pakai iqomah di telinga kirinya, insya Allah tidak akan diganggu oleh syaitan. Di sini berarti ada sunnah yang harus kita laksanakan ketika anak baru lahir, kita harus mengadzaninya, dan ini bukan wajib, tetapi ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita kalau mengaku sebagai pecinta Rasul, kita harus mengikuti segala jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai anak baru lahir. Kemudian, apalagi Bunda, setelah anak kita diadani, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ada tradisi tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu tabaruk. Bagaimana contohnya? Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika anak seorang sahabat lahir, mereka memberikan kurma kepada Rasulullah untuk dilumat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lumatan kurma tadi diberikan kepada bayi yang baru lahir. Jadi si bayi yang baru lahir tadi, yang pertama masuk ke mulutnya itu adalah ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tahnik. Lalu bagaimana kalau kita sekarang kan Rasulullahnya tidak ada? Mungkin kita bisa melakukannya kepada para ulama yang saleh, para ulama yang beramal dengan ilmunya, ulama yang dekat kepada Allahnya. Insya Allah kita juga bisa tabaruk kepada beliau-beliau dengan cara yang sama. Kita memberikan kurma kepada orang yang saleh untuk dilumati, kemudian kita lumatkan ke bibir anak kita dengan harapan agar akhlaknya, budi pekertinya akan sama dengan orang yang pertama kali memberikan lumatan kurmanya. Kalau misalkan para bunda semua gak mau sekarang kan zamannya corona, takut tuh kalau anak saya dilumati dengan kurma, walaupun
walaupun dari mulut yang soleh takut kena corona. Ya jangan kalau memang takut, karena ini bukan wajib. Ini sekedar sunnah. Rasulullah SAW badai dilaksanakan mangga, tidak juga gak apa-apa. Lalu apalagi? Beranjak anak usia 7 hari, di situ ada sunnah Rasulullah yang harus kita laksanakan, yaitu menggunting rambutnya, mengakikahinya, dan kemudian memberikan nama yang baik untuk anak kita. Lalu, nama apa yang baik untuk anak-anak kita? Di sini Rasulullah SAW pernah memberitahukan di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadisnya Sahih Muslim yang berbunyi, Inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling dicintai dari nama-nama kalian menurut Allah ialah nama Abdullah dan Abdurrahman. Mengapa kita harus menamai anak dengan nama yang baik? Rasulullah pun menjawabnya di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang baik. Beliau mengatakan, Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata beliau, kamu semua akan diundang di hari kiamah dengan menyebut nama-namamu dan nama-nama ayahmu. Oleh karena itu kata beliau, fa ahsinu asma'akum. Perbaikilah nama-nama kalian. Maka di sini, kalau kita memberikan nama, jangan asal nyebut. Tetapi pikirkan dulu apa maknanya, pikirkan dulu pantas enggaknya. Karena nama bukan sekedar berlaku di dunia, tetapi akan sampai ke akhirat kelak. Kita akan dipanggil dengan bangganya, dengan nama-nama kita dan nama orang tua kita. Lalu bagaimana kalau kata para bunda begini? Kalau semuanya dinamai Abdullah dan Abdurrahman, nanti tertukar. Masa tetangga namanya Abdullah, sebelahnya namanya Abdurrahman, sebelah belakangnya Abdullah lagi, sebelah kirinya Abdurrahman lagi. Kalau begitu nantinya tertukar. Nah, karena yang dikatakan Rasulullah SAW Abdullah dan Abdurrahman, kalaupun para bunda sekalian ingin memberikan nama anak dengan Abdullah sesuai suruhan Rasulullah, sesuai dengan yang disuruhkan oleh Rasulullah, maka boleh ditambahkan dengan nama favorit para bunda sekalian. Misalkan Abdullah Zainal Abidin atau Abdurrahman Asep Saifuddin. Misalkan boleh dibubuhi kata tambah yang sesuai dengan hati para bunda sekalian. Atau kalau di dalam fikih dikatakan lebih baik kalau tidak memakai Abdullah atau Abdurrahman, diawali dengan kata Muhammad kalau laki-laki. Mungkin sekarang para bunda sekalian sudah ada gambaran kalau nanti cucunya lahir, nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Lebih lanjut, sekarang akan saya jelaskan nama apa saja yang makruh untuk dipakai kepada anak. Lalu, selain Abdullah dan Abdurrahman, adakah nama yang baik juga? Di sini Rasulullah SAW pun menjawab, Tasammu bi asma'il anbiya. Memberi namalah kamu sekalian dengan nama para nabi. Sedangkan nabi itu jumlahnya kurang lebih 124.000 dengan nama yang berbeda. Boleh bunda sekalian memilihnya, mau yang mana juga boleh. Dan
asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, wa asdaquha Haris wa Hammam, wa akbahuha Harbun wa Murrah. Jadi selain nama Abdullah dan Abdurrahman, juga bisa dinamakan Haris, Hammam, asal jangan dikasih nama Harbun, Murrah. Karena Harbun tahu bunda artinya apa? Perang. Kalau Murrah, pahit. Jadi jangan anak kita dikasih nama perang atau pahit. Sekarang lanjut para bunda sekalian. Apa saja nama yang makruh untuk diberikan kepada anak atau cucu kita? Di sini dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, yang hadisnya Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Samrah bin Jundab. Beliau berkata, la tusammina gulamaka yasaran, wala robahan, wala najahan, wala aflaha. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali kamu sekalian memberikan nama anak-anakmu dengan nama yasaran, atau robahan, atau ujang najahan, atau asep aplaha. Saya tidak tahu di sini, tidak tahu kenapa larangan. Tapi di sini saya hanya membacakan hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini saya hanya membacakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apalagi nama yang tidak boleh dipakai, tetapi bukan haram nih, hukumnya makruh bunda, yaitu ada dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innah tana asmi indallahi ta'ala rajulun tusamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling hina yaitu apabila seorang laki-laki diberi nama malikal amlak. Kenapa? Karena malikal amlak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan la malika illallah, tidak ada yang memiliki semuanya, tidak ada yang merajai dunia ini, illallah, angin Allah. Jadi kalau para bunda punya anak dan cucu kehabisan nama, jangan sampai memakai kata malikal amlak. Saudaraku billah, lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur menamai anak-anak kita dengan nama yang jelek? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan di dalam hadisnya untuk segera merubahnya. Ada lagi seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dengan nama Hazan. Bunda semua tahu Hazan itu apa? Sedih, prihatin kalau bahasa Sunda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, Masmuk, siapa namamu? Lalu orang itu menjawab, Hazan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam spontan mengganti namanya dengan nama Sahlun, artinya kemudahan. Tetapi orang itu menolak, tidak mau mengganti namanya dengan alasan nama Hazan warisan dari orang tuanya. Maka Rasulullah tidak memaksanya, tetapi kata anaknya, kata anak Bapak Hazan tadi, si Bapak Hazan tadi selamanya ada dalam huzunah. Apa itu huzunah? Ulama ahli hadis mengatakan, goladul wajhi wa syai'un minal qasawah. Huzunah itu katanya keras mukanya dan hatinya juga keras. Wallahu alam, saya juga tidak tahu, ini hanya membacakan hadis dan mohon maaf kalau salah. Ketika anak kita sudah berumur 7 hari, sudah banyak sunnah yang harus kita laksanakan, tetapi bukan bersifat wajib. Saudaraku fillah, lalu adakah sesuatu yang harus kita ajarkan kepada anak dari mulai 0 hari hingga sebelum 7 tahun?
Ini banyak dilakukan oleh para kiai, para ustadz ternama yang mendidik anaknya dari 0 hari, bahkan dari dalam kandungan. Mereka membiasakan memperdengarkan Al-Quran. Kalau banyak orang memperdengarkan bayi dalam kandungan dengan musik, tetapi banyak para ustadz yang tabakhur ilmunya justru mendidik bayi dalam kandungan dengan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan setelah lahir terus memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga banyak putra-putri ustadz dan ustadzah yang berhasil faham Al-Quran di usia yang masih dini. Di usia 2 tahun, 3 tahun, subhanallah. Jadi, walaupun tidak ada kewajiban untuk mendidik anak di bawah umur 7 tahun, tetapi tidak ada salahnya kita mendidik anak dari mulai lahir dengan mulai diadanin, kemudian dikasih nama yang bagus, kemudian mereka diperdengarkan juga Al-Quran supaya memorinya terisi dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Dan kemudian ketika anak-anak kita sudah bisa berbicara atau sudah bisa berinteraksi dengan sekelilingnya, maka kita pun dituntut untuk memberi bimbingan akhlak. Kemudian kita mengajarkan bacaan Al-Quran, abata jahaho, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan mendidik anak-anak kita dengan akhlak, supaya mereka kelak nanti mempunyai akhlakul karimah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para bunda sekalian, rupanya penjelasan tentang anak 7 tahun, 10 tahun, dan anak di bawah 7 tahun dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya, dan mohon kritik dan sarannya, karena apa yang saya ungkapkan itu kesalahannya dari keterbatasan ilmu saya, dan kalaupun ada kebenarannya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sahabat Kadis ingin bertanya atau request buat ceramah selanjutnya, sahabat bisa komen di bawah atau DM di Instagram atau kirim lewat email yang ada di deskripsi box di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dadah!